Halo Mbak Suris? Mbak Suris? Mbak Suris nggak apa-apa kan? Leon juga nggak apa-apa kan? Leon, Pak. Leon baik-baik aja kok, Pak. Nggak apa-apa bagaimana? Kenapa ini suaranya kayak suara nangis gitu? Kenapa? Saya harus pulang kampung mendadak, Pak. Pulang kampung? Sekarang banget nih. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Dok, minusan belum berhenti, tekanan darah tidak stabil. Tambahkan oksigen dan siapkan obat untuk penghentian pendarahan. Baik, dok. Naza, Nat, kamu kesini? iya Za. Aku emang lagi kebetulan di sini. Terus aku lihat kamu dan keluarga kamu juga lagi di sini. Apa kabar Om? Mas Albi, Zia, istri masakan baik-baik aja. Percayalah Mas, meski kadang takdir suka menguji kita dengan cara yang paling menyakitkan. Apa yang kita jaga dengan sepenuh hati bisa hilang begitu aja. Naza, tolong sampaikan ke Kazia, semoga dia cepat sembuh. Ya, makasih ya. Kamu jaga Kazia dengan baik ya. Saya permisi dulu. Mas Albi? Om? Halo, lo di mana? Oke, bagus. Sekarang lo lakuin aja apa yang gue udah minta. Aman kok, nggak ada orang di situ. Oke. Kakak kamu nggak butuh itu. Nata cuma berniat baik kok, Pak. Bi, ini udah 2 jam, Bi. Dokter belum keluar. Iya ngerti Pak. Tapi Zia kuat kok. Sebab Papa khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Zia. Maaf Pak, aku angkat telepon dulu sebentar. Halo Mbak Suris? Mbak Suris? Mbak Suris nggak apa-apa kan? Leon juga nggak apa-apa kan? Leon, Pak. Leon baik-baik aja kok, Pak. Nggak apa-apa bagaimana? Kenapa ini suaranya kayak suara nangis gitu? Kenapa? Saya harus pulang kampung mendadak, Pak. Pulang kampung? Sekarang banget nih. Iya, Pak. Karena di kampung ada keluarga saya yang meninggal, Pak. Innalillahi. Terus, maaf Mbak, tapi Leon sendiri gimana nasibnya nanti? Saya sudah siapkan orang sementara untuk gantiin saya, Pak. Orang? Tapi Mbak Suris yakin orangnya itu bisa dipercaya? Iya, Pak. Orangnya saya kenal.
bisa dipercaya kok, Pak. Saya pulangnya cuma sebentar. Nanti pasti saya balik lagi. Maafin saya ya, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa Mbak Suris. Lagi pula kan keadaannya mendesak juga. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kamu segera pergi dari sini. Tapi saya mau siapin baju-baju saya dulu, Pak. Cepat. Cepat. Pak. Ayo buruan. Ngapain ditutup pintunya? Saya mau ganti baju dulu, Pak. Gak usah ganti baju. Tapi Pak, saya harus tutup. Ya Allah, gimana ini? Masa saya mesti ninggalin Dan Leon sendirian? Ya Allah, dan Leo nangis lagi. Mana tega saya ninggalin dia sendirian. Cepetan. Pak, saya minta tolong, Pak. Jangan apa-apain Dan Leon. Dan Leon itu masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa, Pak. Ya Allah, tolong, Pak. Tapi Ma, jangan pernah kamu bicara sama siapapun. Kalau tidak, anak itu bakal mati dan kamu akan menyesal seumur hidup. Iya, Pak. Iya. Sini. Pak, saya minta tolong, Pak. Buka dulu sebentar, Pak. Saya mau lihat Dan Leon sebentar aja, Pak. Ya Allah, saya takut Dan Leon kenapa-napa. Pak, tolong buka pintunya, Pak. Astagfirullahaladzim. Dan Leon kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Dan Leon, kenapa Dan Leon itu? Pak, tolong buka pintunya, Pak. Maafin saya, Pak Aldi. Maafin saya, Bu Jia. Maafin saya, Mbak Naza. Zah, lebih baik kamu pulang dulu ke rumah ya. Pulang kenapa? Tadi Mbak Suris telepon. Dia pamit pulang karena katanya ada yang meninggal anggota keluarganya. Astagfirullahaladzim. Terus keadaan Leonnya gimana, Mas? Tadi sih Mbak Suris bilang kalau dia sudah cari orang untuk bisa menjaga Leon. Jadi sementara orang lain itu yang menjaga Leon. Penggantinya Mbak Suris. Pengganti? Kamu biarin Leon dengan orang lain yang kita nggak kenal. Tapi kan Mbak Suris kenal pas sama orang yang menggantikan posisinya dia. Itu bukan jadi jaminan. Seharusnya nungguin kalian datang. Ini Suris bisa kerja nggak sih? Aku nggak punya pilihan, Pak. Mbak Suris nelfon aku sambil nangis-nangis. Terus aku harus gimana? Ya oke, udah. Naza pulang sekarang ya. Kamu sama Parjo. Gak usah, Pak. Kasihan Pak Parjonya bolak-balik. Naza pakai taksi online aja. Makasih aja. Nanti kalau udah sampai tolong kabarin aku ya. Mas, Naza titip ya. Makasih ya, Mas. Naza, Hai. Hai. Kamu masih di sini? aku emang sengaja nunggu kamu, Za.
Oke, aku buru-buru, aku harus pulang, Nat. Ya udah kalau gitu aku antar aja ya. Nggak usah, aku udah pesen taksi soalnya. Iya, daripada kamu sendiri, Za, naik taksi. Udah aku anterin aja, sekalian aku mau keluar kok. Yaudah, oke, aku batalin taksi. Seharusnya kamu nahan Suris sampai ada pengganti yang jelas. Ini soal anak kamu. Dia orang asing. Kamu mikir gak sih? Aku mikirin, Pak. Aku mikirin itu setiap hari, setiap saat. Aku selalu pikirin itu. Sekarang aku kerja pun salah. Aku nurut sama papa salah. Aku ngambil keputusan sendiri, itu pun salah. Terus aku harus gimana, Pak? Kasih tahu aku harus gimana lagi? Jaga omongan kamu. Pak, tunggu, Pak. Maaf, Pak. Maaf banget. Aku ngerasa aku sejak awal menikah, aku seperti orang yang tidak punya kebebasan untuk bersuara. Semua sudah diatur, kerja di mana, tinggal di mana. Bahkan ngurus anak pun, papa ikut campur. Pak, maaf, selama ini aku selalu diam karena aku hormat sama papa dan aku sayang, Pak. Aku sayang sama Zia. Dan aku tahan itu semua, aku pendam, Pak. Karena ini semua demi keluarga. Terus sekarang papa dengan entengnya bilang aku nggak bisa mikir. Aku harus mikir kayak gimana lagi, Pak? Sekarang Zia lagi terbaring, Pak. Terbaring di dalam. Dan Leon diurus sama orang lain yang bahkan sama sekali aku nggak tahu siapa orangnya. Terus di saat genting seperti ini, apa aku nggak bisa, Pak, ngambil keputusan sendiri? Aku nggak ada kesempatan itu, Pak. Pernah nggak, Pak, sedikit aja Papa tanya sama aku, apa mau aku sebenarnya, Pak? Pernah nggak, Pak? Papa sedikit aja percaya sama aku kalau aku pantas menjadi kepala keluarga. Dan selama ini aku selalu ngikutin apa yang Papa mau. Aku selalu berusaha penuhin itu. Karena aku mau menjadi menantu yang berbakti, Pak. Dan bahkan di saat genting seperti ini, aku mengambil keputusan, Papa pun tetap nggak percaya sama aku. Terus aku salah dong, Pak. Selama ini aku selalu salah dong di mata Papa. Aku minta maaf, Pak. Sekali lagi aku minta maaf. Aku menyesal, Pak. Gimana, Dok? Gimana kondisi istri saya, Dok? Kami sudah berusaha untuk menghentikan pendarahan Bu Zia, tapi pendarahannya lumayan parah. Dan kami harus segera melakukan operasi dadakan. Operasi sekarang ini, Dok? Benar, Pak. Jika ditunda, ini akan sangat berbahaya. Dan kami juga perlu tanda tangan Bapak untuk menyetujui operasi ini. Iya, Dok. Tolong lakukan, Dok. Tolong diisi formulir persetujuan operasinya ya, Pak. Nanti Bapak tanda tangannya di bagian pasien aja ya, Pak. Tapi istri saya kan baik-baik aja kan ya? Insya Allah, Pak. Dokter akan melakukan yang terbaik. Itu sebabnya operasi ini harus dilakukan secepatnya.
Ya Nabi, boleh tanda tangan. Sudah, Pak. Zia. Ya. Zia, kamu harus kuatnya, nak. Kami harus segera membawa pasien ke ruang operasi. Zia, papa tunggu dulu ya. Pak, aku akan tunggu Zia di depan ruang operasi. Ayo, susu. Ya Allah, apa dosa saya hingga Zia yang harus menanggungnya?